Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sri Pujiarti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum satu termodinamika sama dengan du sama dengan dq ditambah dw, dimana dibagi menjadi dua macam atau dua jenis. Yang pertama, dw sama dengan min pdv atau disebut dengan kerja ekspansif. Sedangkan yang kedua disebut dengan dw lain atau misalnya kerja listrik, kerja kimia, kerja mekanik, dan lain sebagainya. Nah, dari jenis-jenis atau bermacam-macam usaha ini, maka dapat dituliskan persamaan du sama dengan dq dikurang pdv ditambah dw lainnya. Atau jenis kerja yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke penggambarannya, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu potensial termodinamika. Potensial termodinamika adalah suatu besaran keadaan termodinamika yang nilainya minimumnya menandakan kondisi kesetimbangan sistem yang tercapai melalui proses-proses tertentu. Nah, untuk menggambarkan kita bayangkan di sini sudah ada
grafik di mana sumbu X dan sumbu P energi potensial. Nah, kemudian kita misalkan di sini ada titik nih. Nah, di titik ini kita misalkan titik awal. Di mana titik awal ini, maka kondisinya non setimbang. Kenapa? Ya karena kalau kondisinya setimbang akan berada di titik atau kondisi yang setimbang di sini. Di sini disebut dengan setimbang. Apa yang terjadi jika kondisi setimbang ini apa yang terjadi jika ada kondisi setimbang ini? Nah, jadi sistem akan spontan bergerak menuju ke keadaan setimbang. Ini jadi akan bergerak terus lalu menuju ke keadaan setimbang ini. Nah, itu merupakan ciri khas suatu setimbang. Itu merupakan suatu ciri khas suatu non setimbang. Dalam sistem termodinamika, proses spontan ini merupakan proses irreversible karena arahnya tidak bisa dibalik. Untuk menggambarkan lebih jauh, misalnya saya punya sistem termodinamika. Nah, di mana dalam ini terdapat sistem ya. Ini disebut dengan kondisi awal. Kemudian karena itu maka secara spontan akan berevolusi menjadi keadaan setimbang, di mana di dalam ini keadaan setimbang gasnya homogen. Kenapa? Karena proses ini dinamakan non reversible, sedangkan ini disebut dengan reversible. Karena kalau digambarkan dengan diagram, misalkan ini diagram V, ini diagram P, tidak bisa digambarkan atau menggambar titik-titik di dalam diagram ini karena tidak terevolusi, tidak terdefinisikan. Nah, ketika dia berevolusi ke dalam setimbang nih, maka ketika dia berevolusi ke setimbang baru terdefinisikan dengan baik. Nah, jadi perubahan entropi lebih besar dari 0. Dan kemudian perubahan potensial akan berkurang dari 0. Kemudian entalpi juga begitu, maka entalpi juga muncul delta H lebih kecil dengan 0. Satu lagi yaitu dg atau d Gibbs lebih kecil dari 0. Nah, dari ketiga ini kita dapat mencapai kesetimbangan, tetapi dengan syarat tergantung prosesnya. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa pakai ukuran kespontanan energi bebas Helmholtz dengan dfs lebih kecil dari 0, maka prosesnya itu dari
maka prosesnya itu menuju isotermal. Sedangkan entalpi prosesnya menuju isobari dan adiabatik. Dan Gibbs prosesnya menuju kesetimbangan secara isotermal dan isobari. Nah, jadi itulah penjelasan tentang dari penjelasan tersebut maka dapat kita ambil atau dapat intinya gini, jika kondisi setimbang tidak bisa dibalik ke non setimbang segini. Jadi kondisi setimbang ini tidak bisa kebalik ke kondisi non setimbang. Kemudian itu kita akan membahas tentang energi Gibbs bebas, di mana persamaannya yaitu G sama dengan U dikurang TS ditambah IP, di mana dari rumus ini asumsi proses yang digunakan yaitu isotermal dan isobari. Kemudian kita turunkan menjadi DS. Kemudian kita turunkan dari ini menjadi persamaan DG sama dengan DU dikurang TDS ditambah PDV. Nah, untuk lebih jelas atau lebih paham di sini ada misalkan di sini ada sebuah lingkungan, di mana sebuah lingkungan ini terdapat sistem ini bisa terbuka bisa tertutup. Nah, jadi kalau sistem ini ditambah lingkungan maka akan terisolasi, maka DST sama dengan DS sistem ditambah DS lingkungan lebih besar dari 0. Kemudian DST sama dengan 0 jika proses reversible DS sistem, jika proses reversible DST lebih besar dari 0, maka prosesnya itu disebut dengan irreversible. Nah, untuk proses reversible sama dengan DS sistem ditambah DS lingkungan sama dengan 0 kan. Kemudian kita turunkan menjadi DS lingkungan sama dengan min DS sistem. Min DS sistem ini atau sistem lingkungan ini sama dengan
df system sama dengan dq system per t. Kemudian kita turunkan lagi menjadi ds lingkungan sama dengan min dq sistem per t. Nah, min dq sistem per t ini sama dengan du sistem sama dengan dq sistem ditambah, ini ditambah ya, kita tulis saja di bawah, maka dq sistem ditambah dw sistem reversible. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi d sistem lingkungan sama dengan min 1 per t atau dalam kurung sama dengan du sistem ditambah du sistem berarti min dikurang dw sistem reversible. Kemudian kita turunkan lagi menjadi dst sama dengan ds sistem min 1 per t atau dalam kurung du sistem dikurang dw sistem reversible sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita turunkan lagi menjadi ds sistem dikurang 1 per t atau du sistem dikurang dalam kurung min pdv ditambah dw reversible sama dengan 0. Nah, dari ini kita turunkan lagi menjadi td sistem dikurang du sistem ditambah pdv dikurang dw reversible sama dengan 0. Nah, ini sama persamaan ini sama ini, maka dapat dirumuskan atau persamaannya itu dg sama dengan du dikurang tds ditambah pdv. Ini yang dalam kotak ini kita turunkan lagi, maka menjadi min give system ditambah dw lain reversible sama dengan 0. dg ini kemudian kita turunkan menjadi dg sistem sama dengan berarti dw lain reversible. dw lain reversible ini sama dengan dw reversible lebih kecil dari dw
irreversible. Kemudian kita turunkan lagi menjadi dw lebih kecil dari dw irreversible. Jadi dw reversible lebih kecil dari dw irreversible. Nah, kita misalkan dalam proses irreversible, dw irreversible ini sama dengan 0. Kita tuliskan dw irreversible sama dengan 0, maka dapat kita tulis dw reversible kecil dari 0, maka didapat rumus dg sistem maka dg sistem kecil dari 0 sampai ketika keadaan setimbang itu tercapai.